Haleluya, berikan aplaus yang luar biasa bagi Tuhan kita. Biar kita semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang hadir, juga pendengar suara akurat yang pagi ini mengikuti ibadah secara live streaming radio, juga penonton YouTube. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu siap untuk dipenuhi dengan anggur baru? Siap, lambaikan tanganmu, katakan, Roh Kudus, aku siap dipenuhi oleh Engkau. Anggur baru, mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama ekspresikan bahwa kita membutuhkan anggur baru itu. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Kristus.
Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh mengalami lawatan Roh Kudus. Buka hatimu, hauskan Dia, butuhkan Dia, melebihi engkau butuh apapun.
karabayaranamu. Allah Roh Kudus, Kau dimuliakan sekarang dan selamanya. Oh Roh Kudus, kami membuka hati kami untuk Engkau berkarya lebih lagi, menjamah setiap kami. Oh ramata karana bala bayara namu, bayara bala bayara laba shidi di dala bayara laba. Oh ramata karana bayara laba shidi di yara laba takara laba yara laba shikara laba takara bayara laba shandara laba yara laba. Yara maya syara maya rasyara. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari buka hatimu Bapak Ibu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
Seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari ya Roh Kudus, berkaryalah dalamku. Ku buka hatiku lebih lagi untuk Engkau ya Roh Kudus. Ku buka hidupku untuk Engkau ya Roh Kudus. Mengalirlah di sini, mengalirlah sebagaikan air yang tak pernah berhenti, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, memberikan sukacita. Mari ya Roh Kudus, berkaryalah di sini. Mari ya Roh Kudus, jamalah hatiku. Datanglah dan penuhilah hidupku, sebab Roh-Mu yang luar biasa sanggup memulihkan, sebab Roh-Mu yang perkasa sanggup membangkitkan. Roh Kudus, kami muliakan Engkau, kami sanjung Engkau, kami memberi tempat yang terbaik bagimu ya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Mari datang, 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 penuhilah kami. Mari datang, 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 lawatlah kami. Ya dalam bala 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 bala, ya dalam basi di 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 di. Orabatang ya dalam bala 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 bala, ya dalam basi ya dalam bala 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 bala. Oh ya dalam bala bala, ya dalam basi di 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 dalam bala bala, ya dalam bala bala bala, ya dalam bala. Roh Kudus, Kau sanggup memulihkan setiap hati kami. Roh Kudus, Kau sanggup melembutkan hati kami yang keras. Ya Roh Kudus, aku butuhkan Engkau, aku butuhkan Engkau ya Roh Kudus. Oh rapatang dalam bala bala bala, dalam basi di 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 dalam bala bala, ya dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Ina dalam asya dalam bo, ina dalam batang dalam bala bala, ya dalam basi ya dalam bo. Haleluya. Oh ya dalam basi
Terima kasih ya Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak baru-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak baru-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak baru. Seperti rusa rindu. Oh, rala-bala-bala, ya rala-basi, demikianlah jiwa. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak baru-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak baru. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak baru-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak baru-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak baru. Katakan lagi, sekali lagi katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak baru-Mu.
Sekarang saatnya Tuhan, kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu, supaya hati kami dilengkapi lagi. Siapa Roh Kudus itu dan apa pekerjaannya di dalam dan melalui hidup kami. Kami percaya kami yang sederhana ini akan dimampukan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dan juga menjalani seperti yang Tuhan mau. Berikan kami pengalaman baru-Mu yang diberikan, ditransformasikan oleh Roh Kudus. Kami jadi hidup dengan pengalaman baru, memiliki spiritual baru, dan kerohanian yang berbeda dengan sebelumnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Bapak Ibu, hari ini merupakan pencurahan Roh Kudus yang terakhir, hari ke-10. Yang pertama tidak akan saya khotbahkan semuanya karena waktu. Judulnya adalah memahami peranan Roh Kudus dalam gereja. Gereja itu berarti kita orang percaya. Siapa saja. Jadi gereja itu bukan bangunannya, Bapak Ibu sekali lagi diperbaiki. Kalau bicara gereja, bukan bangunan gereja atau gedung gereja. Kalau kita nyebut gereja sebagai gedung, disebut gedung gereja. Tapi gereja itu adalah kita orang percaya. Katakan amin. Atas sekumpulan orang percaya namanya gereja. Ada amin. Ukuran kita ke surganya bukan karena gedungnya itu bagus, mewah, tapi karena iman saudara. Ada amin? Ada amin? Iya. Jadi kayaknya harta kita semua nggak ada hubungan sama sekali dengan kedudukan kita di surga atau keselamatan. Itu diperlukan selama kita di dunia ini, di bumi ini. Yang pertama, Roh Kudus itu tugasnya memimpin semua orang percaya. Katakan memimpin. Kita akan baca Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, sama-sama dengan saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Saya selalu mengatakan demikian sebab Bapak Ibu percaya Alkitab adalah supremasi tertinggi di hidup kita. Ya. Kita punya undang-undang 45 segala macam ya, dan sebagai perangkat-perangkat hukum, tapi yang paling tinggi, yang mendunia, dunia, sorga, akhirat sampai sana seterusnya, itu adalah firman Tuhan. Tidak ada yang melampaui itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau bicara Alkitab itu, firman Tuhan sebutkan bukan yang buku itu, tapi firman itu, firman Allah. Ya. Kalau buku itu nanti dibakar semuanya, firman Tuhan itu pindah di hati Anda tetap punya firman. Ya, bukan karena tidak memiliki buku Alkitab, tapi karena firman itu di hati saya. Nah, kita baca sama-sama 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini kita seringkali dekat sekali dengan kata-kata anak Allah. Kita semua anak Allah. Ya, begitu kita dipercaya pada Yesus, kita diberikan Tuhan, kita diadopsi jadi anak Allah. Katakan amin. Bapak Ibu anak Allah, saya anak Allah, ya. Berarti saya pewaris surga. Betul? Saya pewaris surga. Kalau bapak saya itu kaya, saya juga memiliki kekayaannya dia. Kalau dia wibawa, saya juga memiliki kewibawaannya. Ada amin. Ada amin. Jadi setiap ucapan-ucapan kita bisa merubah atmosfer di sekitar kita. Percaya. Yang sakit ucapan terus, ya. Itu biasakan confess firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur dari saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Itu menciptakan apa? Atmosfer baru di sekitar saya, sekeliling saya, di keluarga saya, anak saya, yang sakit, semuanya tercipta demikian. Jadi kalau Bapak Ibu ngeluh, jangan keluhan terus ya, tapi ucapkanlah firman Tuhan. Itu akan menciptakan atmosfer yang baru. Karena siapa? Saya anak Allah. Ucapan saya itu punya wibawa. Ada amin. Makhluk-makhluk semua itu turut perkataan saya. Siapa? Saya anak Allah. Ada amin Bapak Ibu. Kalau kita katakanlah, misalkan Pak Gibran itu bukan wali kota kita ya. Dia datang begini, terus dibilang ada orang ngasih tahu, itu anaknya presiden, putranya presiden loh. Walaupun dia tidak berjabatan wali kota, kita akan dengarkan apa yang disampaikannya. Kenapa? Dia punya wibawa sebagai
anak presiden. Amin. Saya juga punya wibawa. Dari mana wibawa saya? Saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya pada Yesus. Saya diadopsi, dijadikan anaknya. Tetap tinggalnya di dunia ini, tapi saya nanti jadi pewaris surga. Pasti surga udah jadi milik saya. Aku udah beroleh tiketnya. Dan selama hidup saya di bumi ini, dunia ini, saya punya wibawa. Kalau berkata-kata, semua akan mendengarkan itu. Katakan amin. Tinggal iman Anda. Jadi percaya apa yang saya ucapkan itu jadi doa. Katakan amin. Maka dikatakan semua doa orang benar bila dikatakan, diucapkan dengan yakin, dengan iman, pasti besar kuasanya. Ada amin? Ya, jadi buat Bapak Ibu juga. Nah, jadi dia memimpin semua orang yang sebut anak Allah. Jadi kalau kita anak Allah, kita tidak liar hidupnya. Katakan amin. Tidak liar hidupnya, pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, unggah-ungguh kita, etika kita, cara kita bergaul, cara kita ngomong, cara kita berpikir selaras dengan Tuhan. Tidak mungkin berbeda dengan itu. Itu anak siapa begitu? Bapak Ibu, misalkan anak saya itu ngomong macam-macam, teman-teman tahu, misalnya Michelle segala macam, dia tuh ngomong jorok-jorok, kotor-kotor, malu nggak saya? Malu. Itu anak pendeta kok ngomong kayak gitu? Sama. Kita anak Allah sukanya ngerumping, gosipin, yang kita nggak tahu kepastian kita omongin, bukan level Anda, bukan Anda anak Allah, ngomongnya firman. Sesuai dengan hati Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, dipimpinnya bagaimana Bapak Ibu? Kita buka dulu Yeskiel, ini dulu Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Nanti saya akan tuntut ke Yeskiel. Ibrani 10 ayat 20. Udah ketemu? Kita baca 2, 3. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, ini gini Bapak Ibu. Sebetulnya kita dulu tuh jalannya jalan amburadul. Sebelum kenal Tuhan, jalannya jalan sesuka kita, katakan begitu Bapak Ibu. Ini hanya gambar ya, tapi oret-oretan yang kira-kira bisa dimengerti. Jalan saya, suka-suka saya. Aku mau ke kiri, kiri, kanan, kanan. Ya jejak ini suka-suka saya. Nggak ada jelas arahnya kemana. Right? Tapi ketika saya sudah percaya Yesus dan saya jadi anak Allah, Allah yang jadi Bapa saya itu akan menunjukkan pada saya jalan yang benarnya bagaimana. Gitu. Betul nggak? Dan yang bisa bawa saya ke tempat di mana Allah mau saya berada hanya Roh Kudus. Dia akan tunjukkan jalan. Melvin, jalanmu ini loh. Dari sini saya dipindahkan, jalannya di sini. Ini namanya jalan yang baru. Yang dulu jalan yang enggak jelas. Cara kerjanya, gaya hidupnya, cara cari makannya, semua enggak jelas. Begitu saya ini jadi anak Allah, putra Allah, Bapa saya di surga tadi kasih tahu sama saya lewat Roh Kudus. Kasih tahu tuh anak saya. Jalannya begitu, jangan begitu. Aku udah desain buat dia ini. Nah ini jalannya disebut dengan desain Allah. Nah kita ditaruh di sini Bapak Ibu. Katakan amin. Iya gitu. Jadi bukan cuma gereja-gerejaan. Jalan itu kita berubah semuanya. Jadi baru. Jalannya ini memberikan pada kita keuntungan atau hasil akhirnya adalah kemenangan. Katakan amin. Dicopot aja mari ini. Ganggu terus. Aduh, mau copot semuanya. Copot ya ada. Imar, mari yuk, coba nih. Udah. Nah ini ya jepit yang benar. Thank you. Tentara aja baik begitu loh. Sopan pandetanya. Ah ini desain Allah. Dan dia buat ini Bapak Ibu. Ujungnya jalan saya ini, Roh Kudus tahu. Saya pada akhirnya jadi di mana? Bapak Ibu kalau kita ini akan murtad, Roh Kudus tuh tahu gak kita akan murtad? Tahu. Ujungnya kamu akan nyangkali. Dia tahu di titik ini nanti di mana kita berhenti tahu. Jadi dia udah tahu semuanya. Tapi ini pasti satu desain yang indah.
Ini kita akan terima mahkota kehidupan di sini nanti. Di ujung jalan kita ini masing-masing kita akan terima mahkota. Jalannya mesti jalan ini, bukan jalan ini. Ini nggak nyampe Bapak Ibu ke sini, harus lewat sini. Yang bimbing ini Roh Kudus. Gimana kita nggak merasa perlu Roh Kudus kalau kita mau hasilnya hidupnya baik? Saya sejak dulu, maaf ya, buka kartu sedikit ya. Bapak juga dulu bukan dari gereja Pantekosta begini. Tahu Bapak ya? Dulu saya suka gunakan logika. Saya pinter. Alkitab dulu saya baca. Buku sistematika saya belum berdiri sudah saya baca. Hermeneutika saya baca semuanya. Ketemu Tuhan Yesus, Roh Kudus tunjukkan, saya takluk sampai sekarang. Saya suka dengan Roh Kudus. Favorit saya. Saya suka dengan orang yang bernubuat, menyatakan kuasa, dipakai lalu luar biasa, kata-katanya penuh wibawa. Saya suka yang begini, belum pernah aku lihat di gereja. Ada amin? Gimana Bapak Ibu gak suka dengan Roh Kudus? Ibadah kita buat 10 hari, banyak yang gak datang, kayak gak perlu. Koreksi buat kita. Gak mungkin aku butuh Roh Kudus Bapak Ibu. Yang bisa tunjukkan saya jalannya begini. Dan saya nyampe kepada tujuan Allah hanya kalau Dia bimbing saya. Betapa saya perlu sekali Roh Kudus itu dan tidak butuh yang lain. Nilai Dia lebih dari segala-galanya. Amin. Tiap aku butuh. Aku kok sampai sekarang suka dengan yang hal-hal kuasa gitu. Dinyatakan kuasa, mujizat segala macam. Itu kan Dia, peruknya Roh Kudus. Bukan dari pengetahuan. Orang udah dinyatakan stadium akhir, rumah sakit gak bisa berbuat apa-apa, dokter gak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi Roh Kudus itu kecil. Dia bisa jamah dulu kesaksian Bapak tadi malam. Orang lumpuh 13 tahun, gak pernah gunakan kakinya lagi. Kakinya jadi kecil sebesar tangan saya ini. Bisa jalan loh. Waktu itu malam itu juga. Saya saksikan, wah hebat ya. Emang hebat Roh Kudus. Katakan amin. Emang hebat. Karena kita nolak Dia dan tidak welcome dan nggak ngerti, maka kita dibutakan begini kayak nggak perlu. Yang penting agama-agaman, datang ibadah, tapi nggak ada yang berubah hidup kita. Sama aja, utangnya banyak, masalahnya banyak, persoalannya banyak. Roh Kudus itu adalah penyelesai masalah. Alkitab katakan penolong, seorang penolong akan diberikan Bapa buat saya, buat Anda. Kok kita nggak minta tolong? Kita banyak punya masalah yang nggak bisa kita bereskan sendiri Bapak Ibu. Kecuali kita minta tolong dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau tolong kita. Jadi Dia memimpin. Memimpin bagaimana? Memimpin kita karena yang Allah sudah mau kita ada di mana. Ujungnya sana Dia tahu. Katakan amin. Katakan Bapak di sini nih. Ujung saya harus ke sana. Tujuan Allah buat saya adalah whiteboard tutup, papan tulis itu. Dia Roh Kudus tahu membawa saya. Dipimpin sampai ke tempat tujuan nih. Dan saya nggak belok-belok lagi sini. Gimana kalau kita bilang nggak perlu Roh Kudus? Ternyata kuasa sampai memimpin saya begitu, memerdekakan, membebaskan dan sebagainya. Penghalang yang disingkirkan semua, yang jadi ketakutanku dibebaskan semuanya, yang jadi masalah kecemasanku dibebaskan semuanya, sampai situ. Mungkin di sini juga Bapak akan berkata, aduh aku nggak tahu cara gitu sana, aku takut Tuhan, apa aku mampu? Mungkin semua kita sebagai manusia begitu, tapi Roh Kudus akan menguatkan kita, melangkah aja dulu. Iman ada, dia akan pimpin kita, mantap, makin, sampai juga sih. Ketika gereja ini kita rintis, kita nggak punya apa-apa. Yang jemaat mula-mula pasti tahu ceritanya. Kita ibadah di teras loh, di Purwosari. 40 orang. Belum ada gedung ini dan sebagainya. Aduh, jemaat sedikit sekali. Orang-orang bahkan bernubuat, itu gereja sebentar aja pasti bubar, nggak punya masa depan. Wih, sakit Bapak Ibu bilang gitu loh. Kita sungguh-sungguh, tapi kita nggak punya daya apa-apa. But the Holy Spirit, Roh Kudus itu bisa kasih jalan. Ada amin?
Gedung ini kita miliki, jemaat tidak bayar 1 sen pun. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus. Enggak bayar 1 sen pun, kita miliki. Ya dulu belum begini Bapak Ibu, ini kan dibangun bertahap. Rumah, Bapak Ibu lihat ya, itu kalau bukan Roh Kudus memimpin kita, apa nyampe sampai begini? Halo, saya pengen Bapak Ibu semuanya menghargai karya Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Dia membebaskan, dia buka jalan, dia memimpin, dia menuntun, dan bawa saya sampai ke tujuan Allah itu. Katakan amin. Tadi malam saya saksikan, saya ulangi sebentar. Orang yang saya doakan tadi itu 13 tahun sudah lumpuh, tidur begitu aja. Waktu Bapak datang ke rumah Transmigran itu, rumah dari kayu, masuk situ, saya tanya orang yang antar saya, Pak Mantri itu, dia memang mantri desa itu. Pak, mana orangnya? Itu. Masa saya nggak bisa lihat itu manusia loh, Bob. Saking kecilnya, tipis, udah hampir sama dengan lantai di mana dia tidur. Karpet plastik tempat dia. Baunya, minta maaf, busuk. Karena ada pop di situ, kencing di situ. Saya kira tuh cuman kain sarung tergeletak di situ di lantai. Ternyata ada orang di baliknya itu. Udah kecil banget. 13 tahun tidak pernah berjalan. Saya lihat kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Malam itu juga dia berjalan. Dan dia belum orang percaya. Ketika Bapak layani, Bapak mau terima Yesus? Mau. Terus saya layani. Sampai Bapak mau coba berjalan, dia mau loh Bapak. Pertama kali diri kan udah goyah, nggak pernah dipakai kaki ini, 13 tahun. Saya megang sebelah sini, supir saya megang sebelah sini, lalu Pak Mantri nahan dari belakang. Bisa bayangkan, orang 13 tahun baru belajar berdiri lagi. Gimana repotnya saya menjaga dia supaya dia mantap dan yakin bahwa dia ditolong Tuhan, hari itu ada pembebasan buat dia dan dia bisa berjalan. Pertama kali saya suruh berjalan, coba Bapak berjalan, masih kami tuntut jalannya Bapak Ibu, cuman ngeset-ngeset kakinya. Kayak nggak jalan-jalan, persis kayak robot. Jadi kalau mau jalan begitu, katakanlah dari sini sampai ke mikrofon ini, itu bisa nungguin setengah jam. Geser-geser gini kan, belum lah goyang-goyang, nggak yakin, sampai dia bisa jalan gitu. Haleluya, Roh Kudus hebat sekali. Ada kok nggak butuh Roh Kudus, kalau dia tunjukkan begitu hebatnya dia. Katakan amin. Orang diurapi Roh Kudus juga berbeda loh Bapak Ibu. Beda, nuansanya beda, segalanya, hidupnya juga beda, semuanya beda. Kita tidak mengagungkan Roh Kudus sebagai yang Allah Bapa juga adalah Allah, Allah Putra juga adalah Allah, Allah Roh Kudus juga adalah Allah. Tapi ini memang diutus sebagai penolong buat orang percaya. Statusnya aja penolong, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Berarti kan penolong. Dialah yang diutus. Jadi Allah Putra, Yesus udah di sorga. Yang bersama-sama kita orang percaya Roh Kudus. Terus kita nggak butuh dia gimana? Bapak Ibu beri saya jawabannya. Gimana mikirnya kita nggak butuh Roh Kudus? Sementara yang Yesus katakan supaya kamu punya penolong yang menyertai kamu sampai selama-lamanya, ya Roh Kudus. Yang hari ini kita ibadah dengan tema Roh Kudus. Tidak bisa, tidak butuh. Kalau ingin hidup kita juga jalannya jalan yang begini. Dia mimpin kita. Leader memimpin kita. Dulu zaman PL, perjanjian lama Bapak Ibu. Belum ada Roh Kudus. Tapi Allah mimpin orang percaya dalam bentuk apa? Tiang api dan tiang awan. Katakan amin. Kalau malam jadi tiang api, jadi penerang, sehingga binatang buas tidak datang ke perkemahan orang Israel. Kalau siang jadi payung, tiang awan. Luar biasa ya. Sekarang itu bentuknya apa? Roh Kudus dalam diri saya. Kalau dulu di luar saya, sekarang di dalam kita lo dikasih.
Dalam saya loh, yang kuasanya sama dengan tiang api, tiang awan. Sama. Itu pribadi yang sama. Sekarang masuk dalam diri saya. Kok saya nggak butuh? Gimana ceritanya kalau kita orang percaya kita nggak butuh dia? Katakan amin. Gereja akan mengalami revival. Kalau gereja semua di laut Roh Kudus. Tidak ada orang pasif lagi. Tidak ada orang dengan diam. Semua ganas dalam Tuhan. Dipakai, mendidik rohnya. Menyala-nyala dalam Tuhan. Hebat sekali. Saat itu yang saya nanti-nantikan. Kapan nih waktunya? Semua hamba-hamba Tuhan kalau kita ngomong-ngomong semua ceritakan tentang itu. Katakan amin. Satish Kumar di India. Bangun gereja dalam 52 hari. Setiap harinya. Dia baptis orang kira-kira hampir 100.000, 200.000. Tiap minggunya. Orang berbondong-bondong datang, celupin. Saya bayangkan dia berapa jam di air itu ya. Hamba Tuhan pasti minta bantuan sama orang lain. Memandikan permandian kudus orang-orang bertobat baru. Dari Hindu jadi orang Kristen. Kapan di Solo terjadi demikian? Tapi kalau orang-orang yang tidak penuh Roh Kudus, kita nggak bisa bawa jiwa. Anda kesaksiannya mandul, mentah, gak bisa terima. Tapi kalau kita diurapi Roh Kudus nih, masing-masing ada Roh Kudusnya. Anda ngomong sedikit, orang tertarik dengan Roh Kudus. Orang tertarik dengan Yesus. Orang tertarik dengan keselamatan, kuasa. Kayak kita bawa jiwa tuh kayak mentikin bunga, mentikin bawa gereja 5, bawa gereja 1, bawa gereja 2, dibaptis sama Bapak lagi, minggu depan datang lagi, penuh gedung ini. Itu yang kita nanti-nantikan. Katakan amin. Pak Obaja aja jemaat udah 10 ribuan lebih gitu, dia masih mengharapkan itu terjadi. Jika revival terjadi, yang 10.000 jemaat dari itu bawa jiwa 2, itu gedung itu gak penuh lagi. Udah penuh. Beliau bangun dom sekarang di Karanganyar. Yang satu kali ibadah 25.000 persiapan revival. Katakan amin. Gedung gereja enggak masalah. Kita di sini enggak masalah. Yang penting setiap orang dihuni Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu aktif. Kata penuh Roh Kudus artinya Bapak Ibu dengar baik-baik. Kata penuh Roh Kudus itu artinya Roh Kudus itu menguasai saya. Memenuhi saya dan menguasai saya. Bukan saya lagi penguasa hidup saya, tapi Roh Kudus menguasai saya. Semuanya dikendalikan oleh Dia. Waktu Anda berpikir, waktu Anda bernegosiasi, waktu Anda jualan, semua Roh Kudus memimpin kita. Anda tahu nggak kalau Anda jualan, Bu Yuni misalnya jualan. Contoh ya Bu ya, Ibu sih jemaat yang baik ya. Bu mau beli ini, berapa harganya? Bisa Bu Yuni bilang 50.000, yang itu nawar. Bisa nggak Bu? 30.000. Wah modalnya aja nggak bisa segitu. Padahal belinya 5.000 loh. Itu kebiasaan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita Roh Kudus, eman, bibir kita berbohong. Kita sangat mengasihi Dia. Dan tidak ingin demi keuntungan yang kecil itu berdusta. Jadi menyakiti hati Tuhan. Jujur orang-orang di Roh Kudus itu, karena dikuasai Dia. Katakan amin. Itu contoh yang paling gampang. Tidak ingin menyakiti Tuhan. Kok ngomong gitu Sindu, kata Tuhan gitu. Kan modalmu cuma 5.000. Kok bilang 30.000 nggak belum nyampe modalnya? Kita jadi apa? Serakah. Dan kita serakah. Kita anak iblis, bukan anak Tuhan. Katakan amin. Jadi dipimpin Roh Kudus, dipimpin jalan yang begini Bapak Ibu. Yang kadang-kala nggak masuk akal. Secara dunia bisnis nggak masuk akal, secara karir nggak masuk akal, nggak ikut-ikutan korupsi apa bisa kaya dan sebagainya. Tapi kalau Roh Kudus memang menguasai kita dan kita nurut sama Dia, Anda juga bisa punya mobil kok tanpa korupsi. Anda bisa kaya tanpa korupsi. Anda bisa punya rumah gedung tanpa korupsi. Siapa yang buat itu semuanya?
Dia. Ada amin? Selalu ingat Bapak Ibu, kita nih asalnya dari siapa? Yang menciptakan kita adalah Tuhan. Kenapa kita hidup juga untuk Tuhan? Ada amin saudaraku? Buat apa Bapak Ibu pikir? Cuman buat usahamu? Buat ngasih makan anak-anakmu? Buat Tuhan kita hidup, betul nggak? Dan kemana kita akan kembali lagi? Ke Dia lagi. Selalu ingat itu Bapak. Kita boleh merencanakan yang ini segala macam. Ingat, kamu asal usulnya dariku, nak. Yang kasih kamu hidup tuh aku, yang meliharamu aku, dan nanti kamu kembali lagi pada aku. Masalahnya tidak semua nanti kembali ke Dia lagi. Banyak kita yang ditolak. Kenapa? Gak pantas hidupnya selama hidup di dunia ini cocok untuk jadi anak Allah. Ada amin? Bisa dimengerti semuanya? Ini yang kita perlu jaga dari sekarang. Supaya saya nanti sesuai. Ketika saya nanti ditabiskan, diberikan mahkota kehidupan itu, saya memang putranya Allah. Aku cocok jadi anaknya Allah. Nah sekarang selama hidup di dunia dilatih. Ngomongnya benar, pikirannya benar, perasaannya benar. Kan latihannya sekarang Bapak Ibu. Yang nanti kita menunjukkan siapa Allah Bapa kita. Ya, yang kedua sekarang, itu yang pertama memimpin anak Allah. Waktu ini cepat aja. Yang kedua, Roh Kudus membentuk gereja perjanjian baru pada hari Pentakosta. Tadi gambar udah dicopot ya Bapak Ibu. Jadi saya ulangnya gambar sedikit lagi nih sini nih. Diulang dikit. Ini dari kematiannya, Yesus mati di sini. Yesus mati di sini. Betul? 3 hari kemudian dia bangkit. Dia bangkit. 3 hari Yesus bangkit. Bangkit. Sejak dari bangkit ini dihitung 40 hari kenaikan. Betul ya? Dari sini 40 hari. Nah, ini kenaikan. Dia naik ke sorga 40 hari. Nah, lalu Yesus berpesan sebelum naik ke sorga, kamu jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem sampai aku curahkan nanti Roh Kudus memberi kamu kuasa. Mereka 10 hari sama-sama ada di loteng Yerusalem berdoa 10 hari. Kalau Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Yang hari ini kita juga pengen diulangi lagi. Jadi ini namanya Pentakosta 10. Penta itu kan kata 50. Jadi gereja kapan pertama kali berdiri? Ya ini setelah Pentakosta. Jadi kalau orang tanya, berapa tahun usia gereja? Ya ini hitung dari sini. Pada hari ke-50, gereja pertama kali berdiri, itu di loteng. Artinya dari itu, berarti pengesahan gereja itu adanya Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau tidak ada Roh Kudus tercurah di sini, ini bukan gereja, cuman kumpulan-kumpulan ke orang di wedangan, jagongan, pesta kawin. Jadi ciri dia gereja adalah adanya Roh Kudus. Ini kan belum gereja sebutnya, ini belum gereja, masih doa. Tapi ketika Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, turun tercurah, ini gereja, resmi gereja. Roh Kudus mengisi hati orang-orang percaya. Dia apa gereja itu? Ada Roh Kudus. Gimana kita tidak jadikan Roh Kudus adalah favorit kita? Katakan amin. Bapak mulai lagi. Saya paling suka kalau kita mulai ibadah penyanjungan pada Roh Kudus pertama kali. The first kita mulai ibadah tuh penyanjungan pada Roh Kudus. Karena dialah yang tahu dan dialah ini inisiator gereja. Betul nggak? Artinya gereja ini semua tanpa dia hadir nggak ada apa-apanya. Dengarkan baik-baik. Percuma ada gereja jika tidak ada Roh Kudus. Ngerti? Itu sama kayak cek tanpa tanda tangan. Bapak misalnya ketemu sama Bill Gates di Bali, nggak sengaja.
Dan gak kenal orangnya, kan gak pernah ketemu. Tapi sampai ke telinga saya, ada seorang wisatawan, bule, yang mencer terus. Sementara udah last call dari mikrofon, bahwa penumpang pesawat ini harus segera menaik ke pesawat. Dia sibuk. Karena orang terkenal yang diangin pasti banyak ya. Ngiringin dia, ada 10, 11, atau 20 orang. Nah ada mereka yang ngomong, ada nggak sini seorang pendeta yang bisa doakan? Siapa doakan? Bapak saya nih, Bill Gates. Wah sampai ke saya juga. Oh saya pendeta Pak, bisa doakan nggak Tuhan Bill Gates? Oh saya baru jadi tahu. Oh ini Bill Gates. Ini cuma cerita Bapak Ibu, saya nggak pernah benar ketemu, ini hanya ilustrasi ya. Ketemu Bill Gates. Saya doakan satu kali, mancur. Dia stop thread-threadnya. Pokoknya nggak bolak-balik lagi, langsung udah panggilan terakhir sekali. Harus naik ke pesawat, dia ambil cek, tanda tangani. Enggak tanda tangani, kasih ke saya, isi jumlahnya 1 miliar upah doanya. Halo? Percaya nggak? Percaya nggak? Oh, Bapak pernah melayani kok, satu melayani juga hampir segitu. Pernah ada orang ngasih 900 sekian juta. Jadi bisa juga 1 M juga kecil banget kan? Ya dia kasih jumlahnya tulis 1 miliar. Tapi dia karena keburu-buru, tadi udah last call boarding, maka dia lupa bubukan tanda tangannya. Diseret kasih ke saya, susahnya luar biasa kan? Tuh saya uangkan ke bank sini, masuk ke BCA Geladak, bangga ya, dari Bill Gates. Cairkan, cek. Oh maaf Bapak, nggak bisa dicairkan. Oh kenapa nggak bisa? Mohon maaf nggak ada tanda tangannya. Halo, sampai kapanpun saya nggak bisa cairkan cek itu. Betul Bapak Ibu. Ini kan nggak perlu pengetahuan yang dalam sekali, bukan matematik loh Bapak Ibu, sederhana. Ya. Nggak bisa dicekkan sampai kapanpun, nggak bisa, nggak laku. Sedih saya. Udah berharap bisa beli ini, bisa bereskan di gereja ini, segala macam, bisa belikan Pak Nono, NMAX, nggak bisa diuangkan. Ibadah tanpa Holy Spirit seperti cek tanpa tanda tangan, nggak bisa dicairkan, nggak ada kuasanya. Maka bukalah ibadah kita pertama kali, sanjung Roh Kudus. Karena gereja terjadi pertama kali sejak pencurahan Roh Kudus besar-besaran, supaya dia ngulangi lagi pencurahan yang sama besarnya dengan masa-masa Pentakosta. Gampang kok ngerti Alkitab kalau kita mau belajar. Katakan amin. Saya mau peristiwa itu terjadi lagi. Jemaat semua diurapi, dilayani, dari depan sampai belakang, kenal lawatan Roh Kudus, semuanya tidak ada terkecuali. Ngerti nggak ngerti firman, yang bobok siang di sini dianggap Pak bobok siang, tidur dilawat semuanya. Dan yang bobok siang tadi, sejak lawat Anda jadi getol, besoknya bawa Alkitab, baca terus, perubahan besar terjadi. Nah saya nyuruh nggak masuk akal mereka. Bu, baca Alkitabnya, ya Pak Pendeta. Bu, baca Alkitabnya Pak Pendeta. Tapi kalau zaman Roh Kudus, tanpa disuruh juga dia berubah. Berubah lah Bapak Ibu. Itu kita harapkan terjadi di sini. Jadi kalau bisa tiap kita mengawali, bikin medley, pujian, sanjung Roh Kudus terus. Baru pujian-pujian kita. Dia tercurah seperti di gambar tadi ini Bapak Ibu. Kayaknya Mario kamu harus di sini megangin terus tuh Mario. Pegangin terus biar nggak balik-balik lagi. Nah ini, supaya terjadi lagi seperti ini. Karena awalnya gereja juga dari sini, sejak pencurahan Roh Kudus itu, seperti kita nih pagi nih. Ini awalnya gereja, baru sekarang ada gereja-gereja macam-macam besar-besar. Dah pernah nggak terulang lagi, diulangi lagi? Pernah. Pada zaman-zaman kapan? Banyak sekali. Ada suatu cerita di sebuah jalan namanya Azusa Street di Eropa. Lawatan Tuhan besar-besaran di jalan. Semua orang lewat jalan semua kenal lawatan Roh Kudus. Cuma lewat jalan itu aja. Suci nggak suci hatinya, bersih nggak bersih, pokoknya lawat semua. Jumpalitan luar biasa.
Itulah kalau Roh Kudus berkarya. Jadi setiap kali ibadah kita ingat, ini awalnya gereja begini. Ada lawat Roh Kudus, itu tandanya gereja ada. Roh Kudusnya ada. Bukan ada nyanyiannya, bukan ada keyboardnya, bukan ada sound systemnya, tapi ada Roh Kudus, ada hadirnya pribadi itu. Seperti Anda juga. Bapak udah khotbah minggu-minggu lalu, kalau kita sebut anak Allah, cirinya tandanya adalah kita ada hadirat Roh Kudus. Sebab dia memeteraikan saya jadi miliknya Allah. Apa tanda ciri? Ya lihat aja Roh Kudusnya ada enggak? Ada penuh karunia-karunia, berbahasa roh salah satunya loh Bapak Ibu. Bukan satu-satunya, salah satunya berbahasa roh. Ada nubuatan dan lainnya, itu tanda cirinya ada dia dalam kita, karena itu nggak bisa diproduksi oleh diri kita sendiri, betul nggak? Harus karena dia dalam saya yang mengeluarkan tadi kata-kata, ucapan-ucapan bahasa roh segala macam, itu dia yang bergerak dalam diri saya. Tapi itu menandakan saya miliknya Allah. Itu tandanya. Jadi Anda yang berbahasa roh, jangan malas gunakan itu, karena itu tanda, ciri Anda miliknya Tuhan. Bagi yang belum, kita akan layani nanti. Katakan amin. Yang penting menghauskannya. Yang ketiga tapi jadi nomor yang keempat, ya nomor 4 ya. Roh Kudus memberikan urapan, iluminasi dan petunjuk kepada gereja. Urapan yang kita ini ada, Bapak bisa khotbah dengan urapan itu juga dari Dia, Roh Kudus. Bu Mujila tadi melayani sebagai singer WL itu juga urapan yang dari Dia juga. Orang jamaah, orang sakit sembuh itu juga urapan dari Dia. Sumbernya semua Roh Kudus. Nah itu diberikan pada gereja, tidak kepada yang lembaga yang lain. Katakan amin. Betapa kita bangga jadi gereja Tuhan. Karena kita dapat apa? Urapan yang Roh Kudus berikan buat kita yang orang lain tidak diberikan. Saya tidak ngomong tentang agama kita lebih baik atau segala macam. Tapi saya angkat orang Kristen, gereja Tuhan, kita menerima lawatan Roh Kudus. Ada janji urapannya buat kita kepada gereja-gereja. Nah, Anda hari ini hauskan tuh, supaya Anda juga diurapi. Doa-doa yang diurapi itu beda loh Bapak Ibu. Doa yang diurapi itu terdengar sampai ke sorga. Doa yang diurapi itu berkuasa. Tadi saya buka tadi, kalau kita sering confess firman Tuhan, itu merubah atmosfer di sekitar saya. Katakan amin. Karena Roh Kudus akan mengerjakan itu buat saya, buat orang-orang. Katakan amin. Ya kalau daganganmu sepi, ya bisa ngomong juga. Ya, Anda juga bisa berkata, semua ini milikmu ya Tuhan, dari Engkau. Aku jualan juga karena Tuhan juga. Aku berdoa, datangkanlah para pelanggan-pelanggan, supaya ini jualan saya laris manis. Amin. Itu ucapan jadi doa, akan buka jalan. Ada amin. Nah itu urapan namanya. Lalu iluminasi itu apa? Baca firman Tuhan sering nggak? Anda sering nggak ngertinya? Kalau Anda ngerti, oh gini, itu namanya iluminasi. Bukan urapan, iluminasi. Diberi apa pencerahan, dibuka pikiran, ceng, langsung ngerti, oh ini nih gini artinya. Ya bukan Bapak Ibu aja, aku juga banyak yang nggak ngerti kok firman Tuhan. Itu rahasia Allah. Yang hanya kalau dibukakan buat kita jadi ngerti. Jangan tebak-tebakan. Ada arti sungguhnya. Kalau kita minta sama Tuhan, kita jadi oh kayak gini. Katakan amin. Uang kita buat keselamatan tidak laku sama sekali. Itu iluminasi. Karena hanya dengan iman percaya orang diselamatkan, bukan karena uangnya. Itu oh gitu. Itu namanya pencerahan-pencerahan, iluminasi. Lalu yang terakhir, petunjuk kepada gereja. Ini tadi yang pertama, tentang jalan nih, petunjuk nih. Dikasih tahu, kamu jangan bisnis kayak gini, kamu jangan usaha gini. Dia bisa ngomong gak Bapak Ibu Roh Kudus? Bisa dalam kita.
Bisa. Ya. Kayak kesaksiannya Pak Jarot kemarin malam. Dia mengusahakan untuk urusan pensiun omnya ya. Omnya. Mentok sana sini pakai pengacara, harus bayar sekian belas juta. Roh Kudus bilang sama dia, coba maju sini, coba masuk lagi. Berhasil semuanya. Namanya petunjuk. 3 kita dapatkan. Nomor 1 urapan. Nomor 2 iluminasi. Jadi baca firman gak dibaca tok, ngerti itu apa artinya. Terutama untuk hidup saya. Yang ketiga petunjuk. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, Roh Kudus akan berikan kita way out, jalan keluarnya gini loh nak. Ternyata pintunya saya dapatkan itu mudah sekali. Kalau orang lagi dibutakan, pintu ke situ orang nggak tahu, muter-muter saya cari pintu mana, saya pusing, keringetan. Begitu dia dibuka sedikit, oh itu pintunya, ada saya masuk. Sama begitu juga petunjuk tuh seperti itu, nggak tahu jalan saya harus kemana, minta tolong sama siapa, sering ke siapa, nggak ngerti. Tapi kalau dia kasih petunjuk, itu mudah sekali, begitu dekat sekali, ternyata gampang ya, begitu mudah ya, dan saya sering sekali ngalami yang hidup yang kayak begitu. Petunjuk-petunjuk dari Tuhan kita terima, kalau kita buka hati buat Roh Kudus. Ada men? Iya, dan itu banyak sekali, ada orang kena PHK baru benar karena COVID, bingung usaha apa, modal udah habis, sedikit usaha dilakukan, laris, laku, hidupnya berubah. Teman saya pengusahanya tuh, dia bilang aku udah capek, udah hampir takut habis, udah hampir-habis stoknya, uangku udah hampir habis. Yang terakhir dipakai, atas petunjuk Tuhan, aku kerjakan, aku dapat jalan keluar untuk hidupku. Nah itu cantiknya Roh Kudus. Pernah ngalami enggak? Pernah enggak Bapak Ibu? Petunjuk-petunjuk seperti begini. Kadang sederhana, tapi emang itu kita nggak bisa nyari jalannya kalau tidak dia yang berikan petunjuknya. Ini ngerti nggak Pak sih jemaatnya? Ngerti ya? Dicari jalannya kita nggak ketemu, pintunya lewat mana? Tapi kalau tiba-tiba dia memberikan, kalau kata orang Islam, mohon maaf, aku nggak pakai bicara hidayah katanya. Dikasih hidayah, terus kebuka gitu. Ya kita itu bukan hidayah, nama iluminasi atau petunjuk dari dia, dapat jalannya. Katakan amin. Ya orang sana juga ikut-ikut gitu pengajarannya. Kan kita lebih duluan, 600 tahun lebih duluan. Mereka bikin ini segala macam, cuma mereka lebih banyak orangnya disiarkan kayak lebih ini pelajaran kita kok. Itu juga udah ada petunjuk. Dia seorang Kristen semua nerima petunjuk. Ada seorang janda tertarik sama seorang pria, diajakin menikah misalnya. Dia tanya sama Tuhan. Tanya orang lain, ragu apa jawabannya nggak jelas. Tanya Pak Pendeta itu paling saya bilang, janganlah Bu, cinta anak-anakmu aja. Tapi kan bisa Tuhan punya rencana sendiri Bapak Ibu, benar nggak? Kayak cerita Joyce Meyer Bapak ceritakan minggu lalu. Nah bisa jadi janda itu dapat petunjuk dari Tuhan. Boleh, ya boleh kalau Roh Kudus yang ngasih. Tapi jangan ngaku-ngaku dapat petunjuk kalau nggak dapat dari Roh Kudus. Bagus, kok ngasih undangan? Saya dapat petunjuk Bapak. Boleh. Tapi nggak dapat gitu, hanya kemauan dagingmu, itu palsu namanya. Ini harus netral, bukan karena kehendak daging saya, tapi Roh Kudus sejati bicara. Ini pria yang, lalu kita lihat tanda-tandanya, ciri-cirinya, dia baik, dia perhatikan kamu, dia sayang pada anak-anakmu juga. Ya kalau Roh Kudus yang ngomong, siapa saya? Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Yang ngomong Roh Kudus, yang punya hidupmu, ya ikuti dia. Kan dia memimpin. Nah dia nyatakan, boleh menikah lagi. Ya udah pasti yang dikasih Roh Kudus pasti yang paling benar. Saya punya seorang suhu ya, saya sebut suhu ya. Sis Els. Ya, saya senior, saya juniornya, saya udah berguru sama dia lama sebagai seorang rohaniawan. Dia bergaul sekali erat dengan Roh Kudus. Saya dulu terinspirasi belajar sama dia karena dia tuh dekat dengan Roh Kudus.
Kayak ngomong-ngomong gini tiap hari, kayak ngomong dengan Roh Kudus. Anda tahu, menikah saat usianya 60, nah 60 ya? 65. Dapat suami memang itu juga duda, tapi bahagia sampai akhir hayatnya. Saya cuma bilang, Bumun, menikah juga akhirnya. Single sampai 65 terus. Dan sempat memutuskan tidak mau lagi menikah. Akhirnya menikah. Sabar Mar, nanti dapat juga Mar. Usia 65 bisa berusaha pasangan. Nah itu Bapak Ibu, Roh Kudus tapi yang ngomong. Kalau enggak dia juga enggak mau, dia hidup nyaman kok. Single, udah pakai mobil, pelayanannya juga luar biasa, rumah ada semuanya, tercukupi, sejahtera. Tapi ketika Roh Kudus ngomong dia, dokter itu Bapak Ibu tahu suaminya? Dokter alumni dari Jerman. Jauh lebih kaya dari dia. Dan sayang luar biasa sama dia. Dia bahagia sekali dapatkan suami yang sayang seperti itu. Itulah Roh Kudus kita. Katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya sama saya, Pak, saya boleh menikah lagi nggak? Ya tanya sama Roh Kudus yang kasih petunjuk. Ngomong sana. Puasa, pergi ke Ungaran 20 hari. Tapi dapat jawaban. Nah, nggak dapat jawaban, jangan. Konyol. Tapi kalau Roh Kudus bilang, Anda boleh menikah lagi, ya menikah. Pasti benar kalau dari Roh Kudus. Katakan amin. Ya, itu bapak saya. Jadi itu namanya petunjuk. Anda mau kerja, pilih kemana-mana segala macam itu. Tanya Roh Kudus yang tahu. Jangan maunya kita, itu kan daging saya. Ukurannya pasti uang, gaji lebih besar. Seperti anak rohani saya ini udah keluar dari sini, pilih ke Jakarta karena gaji cuan lebih gede. Apa tanya Roh Kudus? Jangan lebih berantakan hidupnya sana. Lebih macam-macam terjadi. Sayangi keselamatanmu, katakan amin. Tanya Roh Kudus akan kasih petunjuk. Di sini aja aku buka usaha buat kamu, usaha yang besar dan sebagainya. Itu maksud saya. Roh Kudus tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Dia selalu benar. Cuman kita bisa dengar dia ngomong apa enggak. Hati saya belepotan, banyak salahnya, banyak unsur dagingnya, banyak kemauannya, banyak dunianya. Yang kita pikir benar, bisa jadi di depan Tuhan salah total. Berangkat jadi kancuran, habis. Masuk neraka bahkan. Takut dong Bapak Ibu. Tanya dia dulu. Pemilik hidupmu. Petunjuk itu minta dari dia. Katakan amin. Anak-anak kita mau menikah. Tanya Tuhan dulu. Yang ngacari kita tuh belum tentu jadi suami kita yang baik. Waktu pacaran, luar biasa baiknya, luar biasa kayak sayangnya. Besok kejam, jadi gorila, KDRT di mana-mana, benjut-benjut semuanya. Hello? Nggak tanya Roh Kudus sih. Kita punya fasilitas orang percaya. Roh Kudus, tanya dia. Dia pasti benar. Milih kerja, milih jodoh, berumah tangga, dan segala macam. Tanya dia, dia punya petunjuk. Amin. Termasuk mau kemana? Saya kalau dia ikuti Roh Kudus, saya tidak ada di Solo ini Bapak. Karena ikuti dia, lewat proses-proses juga. Hati masih mau lawan, masih mau kerja lagi. Saya udah jadi hamba Tuhan, saya pernah loh melamar kerja, kirim lagi. Ibu nggak tahu. Kurikulum VT saya tuh diterima sama perusahaan asing sana. Dan kemudian dia telepon saya, kamu sungguhan nggak mau kerja? Karena saya nggak kasih jawaban, tapi ibu nggak pernah setuju. Tawarkan saya itu kurang lebih ya, kalau di kurs ya, 79 juta rupiah per bulannya. Jadi perminyakan tuh bisa jadi saya terima gaji itu 16-18 kali 1 tahun. Yang reguler 12 kali. THR-nya 2 bulan, 14. Ya, lalu bonus-bonus lain bisa sampai 16-18 kali. Saya bilang, pikir saya sambil ibu bilang, kita cukup 1 bulan gaji, lalu sisanya kita tabungkan, kita bisa beli rumah di Pondok Indah. Ibu nggak setuju. Kalau udah kita memutuskan melayani saja. Saya hormati petunjuk dari Tuhan, dan tidak kemana-mana. Katakan amin.
Jadi petunjuk itu luar biasa sekali Bapak. Itu fasilitas yang Roh berikan pada kita, sukacita banget, nggak kepaksa. Setiap anak-anak tanya, Roh Kudus, kau setuju nggak aku jualan lotek? Itu bukan hina Bapak Ibu. Dari lotek, warung lotek, supermarket lotek, bisa aja kan? Lotek rasa strawberry, lotek pakai kecap, lotek pakai coklat, segala macam, bisa. Lalu jualan online, lotek, spesial lotek, bisa semuanya. Dikembangkan Roh Kudus. Tinggal ini sesuai dengan maunya Tuhan apa enggak. Nah itu Roh Kudus berikan kita petunjuk. Intinya kalau kita dapatkan 3, urapan, iluminasi, petunjuk, namanya kita punya pengalaman dalam Roh Kudus. Dia mau berikan itu Bapak. Nah hari ini kita akan didoakan. Anda akan dapatkan nanti. Syaratnya 1, tadi Bapak katakan depan, buka hati sungguh-sungguh. Memerlukan dia, menghauskan dia. Katakan amin. Nanti para PJ akan mewakili saya, doakan tumpangkan tangan masing-masing. Lalu para pemimpin yang melayani di mimbar, saya minta saya doakan sendiri nanti. Yang melayani musik, melayani tarian, yang melayani pujian, semua saya doakan sendiri. Dan plan anak. Selalu panggilkan anak-anak juga ikut didoakan. Saya dari sekolah minggu semua pindah ke sini. Ya, para pemusik silakan masuk ke panggung. Buka hati ya. Siapkan dirimu. Datang Roh Kudus. Oh, haleluya. Penuhi hatiku. Anak-anak sini, anak-anak. Curahkan Depan. Puaskan hatiku. Kau saja membuatku penuh. Beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus. Amin, haleluya. Minta Roh Kudus. Minta, penuhi. Sekarang mulai berdoa. Datang Roh Kudus. Minta dia 100% datang dalam hidupmu. Penuhi hatiku. Amin. Curahkan kuasa-Mu. Puaskan hatiku. Kau saja membuatku penuh. Yes. Beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus. Haleluya. Penuhiku sekarang. Datang Roh Kudus. Buka hatimu. Penuhi hatiku. Minta dipenuhi Roh Kudus. Curahkanlah. Curahkan kuasa-Mu. Yes. Buka hati. Puaskan hatiku. Kau saja membuatku penuh. Beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus. Penuhiku sekarang. Katakan lagi. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Amin. Penuhi hatiku.
jemaat saja. Iya, diiringi. Jemaat ya. Yes. Katakan dari dasar hatimu, datanglah Roh Kudus. Amin. Oh, curahkan sekarang. Curah. Yes. Yes. Katakan lagi. Oh, yes. Amin. 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 Sama-sama. Sekali lagi sama-sama. Semua. Datang Roh Kudus, penuhi hati kami semuanya. Urapi kami. Curahkan kuasa-Mu. Puaskan hatiku. Kau saja membuatku penuh. Beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus. Amin. Penuhiku sekarang. Datang Roh Kudus. Come Holy Spirit. Mari datang Roh Kudus. Sekarang penuhi hati saya, penuhi hatiku, penuhi hatiku. Curahkan kuasa-Mu. Amin. Puaskan hatiku. Kau saja membuatku penuh. Beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus. Penuhiku sekarang. Saya minta jemaat semuanya mulai berdoa ya. Mereka masih nyanyikan pujian ini, tapi Bapak Ibu mulai berdoa pribadi-pribadi. Minta datang Roh Kudus, penuhi saya sekarang. Saya butuhkan-Mu, saya butuh petunjuk-Mu, saya butuh pimpinan-Mu, saya butuh anugerah-Mu, saya butuh bimbingan-Mu, saya butuh pribadi-Mu. Sekarang juga Anda mulai berdoa, sementara nanti Singar tetap pujikan pujian ini. Ya, mulai berdoa, pribadi-pribadi dulu. Minta hatinya dipenuhi Roh Kudus, minta ampun pada Tuhan, semua dosa yang jadi penghalang Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Kita minta tolong, baik kita dipenuhi Roh Kudus. Berdoa, pribadi-pribadi berdoa. Ya. Berdoa, tiap-tiap kita pribadi minta Tuhan karuniakan saya Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Aku ini diurapi Roh Kudus. Kau saja membuatku penuh. Beriku kekuatan baru. Minta. Datang Roh Kudus. Jika engkau membutuhkan Roh Kudus, Dia akan masuk dalam hidupmu. Penuhiku sekarang. Memberkatimu. Datang Roh Kudus.
Amin. Puaskan hatiku, Kau saja membuatku penuh. Roh Kudus yang benar itu Beriku akan masuk dalam hidup kita, kekuatan memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Datang Amin. Roh Kudus, penuhiku sekarang. Terus berdoa, dan Anda akan mulai dilayani oleh para pemimpin. Ya Roh Minta, 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 minta. Ku haus padamu. Aku haus, Roh Kudus. Curahkan puaskan sekarang kerinduanku. Oh Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Amin. Kau menuntunku. Yes. Haleluya. Pimpin langkahku, Ku taat selalu. ku taat selalu. Amin. Nyatakan kemuliaan-Mu Amin. di tempat ini. Tumpangkan tangan, ya tumpangkan tangan. Tuhan. Kita jemaat-jemaat Tuhan, tumpangkan tangan. Tumpangkan tangan. Beriku belas Penuh, penuh. kasih. Terima, 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 terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Penuh, 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 penuh. Rohmu Bangkitkan, di bangkitkan, dalam bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan. Amin, amin. kuasa namamu, Yesuslah Amin. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, Buka hatimu, ku buka hatimu. padamu. Biar Roh Kudus memenuhimu sekarang, sekarang, sekarang juga, sekarang juga. Curahkan Puaskan saya, Roh Kudus. Jamalah saya. Saya rindu kerinduan. dipenuhi oleh-Mu, Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Amin. Tumpangkan tangan. Kau Tumpangkan tangan. menuntun. Terima, 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 terima. Penuh, 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 Pimpin penuh, penuh. langkahku, Pasien dari Bapak. ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih. Di dalamku, Jamah. Penuhi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, yes. Yes. Jamah. Penuh. Berkarya Roh Kudus di tempat ini sekarang juga. Yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penuh, ditahbiskan oleh Roh Kudus dalam nama Yesus, penuh. Oh Roh Kudus, penuhi hati kami, penuhi ruang ini dalam nama Yesus, biar Kau berhadirat dalam nama Yesus. Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi bangsa. Nyatakan sekali lagi. Terima, penuh, bongkar, jadikan baru, dalam nama Yesus, perbaharui, jadikan baru, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penuh, tercurah. Ya Rabba sedede. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalir di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Amin. Pulihkan aku Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Buka hatimu. Mengalir. Oh Roh Kudus, jamah. Ya Rabba sede dia papa. Penuh. Berikan Roh Kudus pengalaman baru. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh yes, haleluya. Mengalirlah di tempat ini. Mengalir. Amin. Yes. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering. Amin. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Terima Roh Kudus. Engkau. Dengan penumpangan tangan. Penuh
atas hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima. Dipakai Tuhan, urapi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima. Aku berdoa, terima Roh Kudus, penuh atas hidupmu, penuh atas hidupmu, penuh atas hidupmu. Dipakai melayani Tuhan dengan luar biasa. Aku berdoa supaya kamu penuh Roh Kudus. Terima, terima, terima. Supaya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya kau terima urapan baru, urapan Roh Kudus. Terima, terima, terima. Penuh, penuh, penuh. Dalam dirimu, penuh. Dalam dirimu, dalam dirimu. Amin. Salam, salam. Aku berdoa supaya kau terima urapan yang baru, urapan Roh Kudus. Terima, dipakai untuk melayani, melayani, melayani. Penuh, penuh. Dalam nama Yesus, urapan yang padat, urapan yang melimpah. Dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya kau terima urapan baru. Dalam nama Yesus, yang dipakai untuk melayani, memberitakan kabar baik. Dalam nama Yesus, terima, 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 terima. Aku berdoa supaya kau terima urapan baru pagi ini. Urapanmu yang limpah, yang akan kau pakai melayani. Tuhan urapi juga tanganmu semua, dipakai melayani Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, terima, terima dan penuh. Amin. Aku berdoa buatmu, terimalah urapan baru. Melimpah, melimpah, melimpah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dipakai Tuhan untuk melayani, memberkati, jadi saluran berkat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa bagimu, terima urapan baru, terima urapan baru, dipakai untuk melayani, jadi berkat yang luar biasa. Terima urapan yang padat, urapan melimpah. Dalam nama Yesus. Terima urapan yang padat, yang melimpah. Terima, 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 terima urapan, terima urapan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati, diurapi, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan berikan pemulihan hati yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Aku berdoa bagimu, terima urapan baru, terima urapan baru. Penuh melimpah dalam hidupmu. Sekarang sampai seterusnya. Dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan hebat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa bagimu, terima urapan baru, terima urapan baru. Terima, 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 terima. Penuh, penuh, penuh. Melimpah dalam hidupmu. Dipakai Tuhan melayani yang luar biasa. Aku berdoa, terima urapan yang baru dalam hidupmu. Terima, terima, terima. Dipakai Tuhan luar biasa, melimpah dengan dasar. Amin, amin. Terima urapan yang baru akan mengawalmu, menguatkanmu, berkatimu. Dipakai jadi pelayan Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus, diutus Tuhan dengan luar biasa. Terima, 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 terima. Penuh, penuh. Dalam nama Yesus, penuh, penuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima urapan yang baru. Untuk dipakai Tuhan melayani dengan limpah. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah. Terimalah urapan yang baru dalam hidupmu yang akan dipakai untuk melayani, bekerja di ladang Tuhan dan menyenangkan hatinya. Terima, 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 terima sampai berapa? Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terimalah urapan baru dalam hidupmu yang akan kau pakai dalam melayani, memuliakan namanya sekarang sampai seterusnya. Terima, 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 penuh, melimpah dalam hidupmu sekarang sampai seterusnya. Amin. Terimalah urapan baru dalam hidupmu yang akan dipakai melayani Tuhan, membesarkan, memuliakan namanya. Terima urapan yang baru, terima urapan yang baru, terima urapan yang baru dalam nama Yesus. Urapan yang padat, urapan yang melimpah dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya Tuhan juga memberikanmu urapan yang baru, urapan yang limpah, urapan yang padat untuk dipakai melayani Dia dari sekarang sampai seterusnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Terimalah urapan yang baru, yang melimpah, padat, sampai tumpah keluar. Akan dipakai melayani Tuhan. Dari sekarang sampai seterusnya. Terima, terima, terima. Penuh, 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 penuh. Dalam nama Yesus. Terimalah urapan yang baru, yang melimpah, padat, tertumpah sampai keluar dalam hidupmu. Terima, terima. Jangan kering lagi hatimu, tapi terimalah. Urapan yang akan menyegarkan, urapan yang akan mengubahkan hidupmu dan menunjukkan jalan-jalan baru dalam hidupmu. Terima, 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 terima. Penuh, 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 limpah, 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 limpah. Pulihkan, semua katakan, mengalir, mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Semua katakan, ayo mengalir. Yes, yes, yes. Mengalir, 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 mengalir. Amin, amin. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari semua kita bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Angkat tanganmu ke atas. Oh Roh Kudus mengalir. Oh Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir di sini, di tempat ini. Sekarang ini, sekarang ini, sekarang ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Roh pulihkanku. pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Roh Kudus, terima kasih. Penuhi hati kami dari sekarang sampai seterusnya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jadikan kami semua setia mengiring Tuhan, walau apapun tantangannya. Dan jadikanlah Roh Kudus kami alat-Mu yang Kau pakai di tangan-Mu yang luar biasa. Bapak Ibu sekarang terimalah berkat Tuhan, bawalah pulang berkat Allah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, supaya engkau terima berkat-berkatnya. Buka tanganmu lebar-lebar dan aminkan semua kata-kata berkat. Tuhan kiranya memberkatimu serta memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang yang kedua kali. Semua katakan sama-sama, amin.